kasih Tuhan Yesus, Jemaat Adonai Cibubur. Saya mengucapkan selamat pagi di hari yang baik ini, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita semua mau ibadah kepada Tuhan. Mari jemaat, apa kabar? Luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan bersuka cita bersama hambanya Pendeta Mangunsong di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya, dan kita akan kembali nanti akan bertemu bersama-sama setelah COVID-19 ini, dan kita akan bersama-sama bertemu di gereja kembali pada hari-hari yang akan datang beserta dengan keluarga. Salam dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa jumpa lagi, walaupun hanya melalui aplikasi. Rasanya sudah lama sekali kita tidak jumpa, dan selamat berjumpa kembali walaupun hanya melalui aplikasi ini. Saya berharap semua kita sehat, tidak ada pun yang sakit, kita semua dicukupkan oleh Tuhan. Hari ini saya bersyukur dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan di acara kenaikan Tuhan Yesus dalam ibadah pagi hari ini. Tema yang saya bawakan bagi saudara dalam ibadah ini berjudul Makna Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Sebelum saya sampaikan firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah walaupun secara aplikasi dalam ibadah kenaikan Tuhan ke sorga. Biarlah kami boleh mengerti makna dari kenaikan Tuhan. Ada pengajaran yang boleh kami terima, yang membangun kami, menguatkan kami dalam iman kekristenan kami, sehingga kami boleh tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkaryalah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, saudara. Beberapa bulan lalu, kita sudah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Lalu kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kematian Tuhan Yesus. Dan 10 hari lagi kita akan memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. 5 acara besar ini saudara, ada satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang satu dengan lainnya. Semuanya saling berikatan. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Hari kelahiran Tuhan Yesus kita memperingati Natal. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Tapi kalau dia tidak bangkit, Alkitab berkata sia-sialah kepercayaanmu. Dan Alkitab membuktikan dia bangkit. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Tapi kalau dia tidak naik ke sorga, saudara, dia tidak dapat menyertai orang percaya dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda. Kalau dia tidak naik ke sorga, dia hanya tetap satu pribadi yang dibatasi oleh tubuh. Dia tidak bisa menjadi maha hadir. Kalau dia ada di Cibubur, dia nggak akan ada di Bekasi. Sekalipun dia Allah. Karena dibatasi oleh tubuh jasmani. Karena itu, dia naik ke sorga. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikannya ke sorga. Ada 4 makna yang terkandung dalam kenaikannya ke sorga, saudara, yang akan kita bahas dalam ibadah kita pagi hari ini, saudara. Yang pertama, kita baca Kisah Rasul 3 ayat 11. Berbunyi demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup.
Kepada siapa? Dia perlihatkan dirinya kepada banyak orang dan dia buktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah mendengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, kita melihat sebelum Yesus naik ke surga, ia menampakkan diri. Penting dia menampakkan diri, kenapa? Karena kalau orang tidak tahu dia bangkit, maka siapa yang percaya kalau dia naik ke surga? Karena itu ia membuktikan kepada dunia pada waktu itu bahwa ia sudah bangkit. Ia berusaha membuktikan dia hidup dengan berbicara dengan mereka, dengan makan bersama-sama dengan mereka, hadir di tengah-tengah mereka, membuktikan dia hidup. Dia bukan setan yang gentayangan, tapi dia Yesus yang hidup daripada orang mati. Dia mengalahkan maut. Karena itu, orang-orang di dalam Kristus tidak lagi takut pada kematian. Karena di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan penebusan. Yang kedua, apa tujuan Yesus naik ke surga atau makna yang terkandung di dalam Yesus naik ke surga? Yang kedua dikatakan supaya ia bisa mengutus Roh Kudus datang kepada semua orang yang percaya. Kenapa dia harus utus Roh Kudus? Dia pernah hidup sebagai manusia. Dan hidup sebagai manusia itu tidak mudah. Karena musuh manusia bukan darah dan daging, tapi penguasa udara, roh-roh di udara, orang-orang kuat, setan, iblis, itulah musuh manusia. Tidak mudah menang dengan mengandalkan kekuatan, dan tidak mungkin menang. Yesus tahu. Yesus tahu, karena dia pernah sebagai manusia. Karena itu, sebelum ia naik ke surga, ia memerintahkan murid-murid untuk tidak pergi kemana-mana sampai Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan orang percaya. Karena itu satu-satunya kekuatan untuk kita sebagai orang percaya bisa menjadi pemenang atas hidup ini. Mari kita baca sama-sama firman ini. Saudara, terambil dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Yesus tahu persis. Bagian dia sudah selesai. Dia datang untuk mempersiapkan umat yang siap melanjutkan pekerjaannya. Karena itu waktu dia ada di bumi, ia menyelamatkan orang-orang yang percaya. Ia memberitakan kerajaan Allah. Dengan cara apa? Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ia membuat mujizat. Ia membuat orang-orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Karena waktu itu, waktu ia datang banyak orang menolak dia. Mereka berkata, engkau mengatakan dirimu Tuhan? Engkau mengatakan dirimu Mesias? Datang dari anak Allah? Ia akan duduk di sebelah kanan Allah. Banyak orang tidak bisa terima. Dan mereka berkata, keluargamu ada bersama kami, ayah, ibumu, saudaramu ada bersama kami. Apa yang membuat mereka percaya Yesus Tuhan? Yesus membuat mujizat apa yang tidak bisa dibuat oleh orang lain. Oleh ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Ia mengajar dengan cara yang berbeda, dengan kekuatan roh yang luar biasa. Itu yang Yesus kerjakan pada waktu dia di bumi. Saudara, dia tahu tidak mudah hidup sebagai orang percaya. Karena itu dikatakan lebih baik aku pergi. Itu lebih berguna bagi kamu. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, kalau Yesus tidak pergi, dia hanya sendiri. Kalau Yesus tidak pergi, kita nggak bisa menghadapi hidup ini. Saudara, kalau setelah ia bangkit, ia tetap di dunia, ia tidak dapat menyertai kita. Ia tidak bisa menyertai orang yang percaya, karena dibatasi oleh tubuh manusia. Kalau dia ada di Cibubur, dia nggak bisa ada di Bekasi. Dia tidak bisa ada di Malaysia, di Singapura, di Eropa. Nggak bisa. Kenapa? Dibatasi oleh manusia. Maka dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak dapat diutus. Tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus itulah jaminan kemenangan bagi kita. Roh Kudus itulah sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi kita orang percaya. Untuk melawan, menghadapi semua ujian, menghadapi semua tekanan. Kita nggak bisa dengan kekuatan. Karena itu Yesus pergi untuk mengutus Roh Kudus. Bukan hanya menyertai kita, tapi di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Karena itu Tuhan kata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Untuk apa dia tinggal? Dia menyertai engkau. Jangan biarkan Roh Kudus hanya diam di dalam hidup. Dia Allah. Kalau engkau tahu dia Allah, andalkan dia. Dia ingin memakai hidupmu. Dia ingin menghadapi masalah apapun yang kau hadapi hari ini dengan kekuatannya, supaya engkau menang atas persoalan. Karena itu Roh Kudus diberikan kepadamu. Bukan sekedar bertahan, bukan sekedar menang mengatasi masalahmu, tapi saya mau katakan hari ini, supaya melalui Roh Kudus dalam hidupmu, engkau bisa membuat mujizat. Karena dia yang buat mujizat melalui hidupmu, dia tinggal di dalammu. Ketika engkau tumpang tangan terhadap orang sakit, orang itu sembuh. Ketika engkau konseling orang-orang yang putus asa, ketakutan, bingung, mereka mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Roh Kudus berbicara melalui mulutmu, perkataanmu. Sehingga ada sebuah semangat yang baru dalam hidup mereka ketika ia berjumpa dengan engkau. Karena Roh Kudus engkau izinkan menguasai
memenuhi hidupmu, bergerak dalam hidupmu. Sehingga seperti Zakheus berkata, namun aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Dialah yang hidup di dalam aku. Itulah yang membuat engkau menjadi pemenang, menjadi dahsyat, menjadi luar biasa. Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dikatakan dia akan menginsafkan dunia dari dosa. Bukan menginsafkan satu orang, dua orang, dunia. Maka itu katakan, jika Roh Kudus datang, dikatakan kamu akan menjadi saksi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu dengan sendirinya jika engkau memberi hidupmu dipimpin oleh Roh. Amin. Dia akan menginsafkan akan dosa. Dosa membuat engkau terpisah dari Allah. Dosa membuat engkau hidup dalam kekhawatiran. Dosa membuat engkau hidup dalam ketakutan. Dosa menghancurkan pernikahanmu. Dosa membuat rumah tanggamu hancur. Dosa adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu dia mau insafkan engkau akan dosa. Bertobatlah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, sehingga dosa tidak menguasaimu. Dosa tidak mendikte hidupmu dan menghancurkanmu. Dia insafkan engkau akan dosa. Saudara, dan yang kedua akan kebenaran. Apa yang bisa mengalahkan dosa? Apa yang bisa membuat engkau lepas dari dosa? Ketika engkau hidup dalam kebenaran. Engkau mengakui dosamu dan meninggalkannya. Itu cara lepas dari ikatan dosa. Mengakui dan meninggalkannya adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ambil sebuah keputusan. Aku enggak mau hidupku diperhamba oleh dosa, tapi aku mau diperhamba oleh kebenaran, diperhamba oleh Tuhan. Ketika engkau menghambakan dirimu kepada kebenaran, dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Dari situasimu yang lalu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kehancuranmu, sakit penyakitmu, dia akan lepaskan. Karena kebenaran itu memerdekakan dari apapun situasimu, saudara. Dan akan penghakiman. Pada akhir hidup kita nanti akan ada penghakiman. Bagaimana kita menjalani hidup yang singkat ini? Alkitab berkata hidup manusia 70 dan kalau kuat 80. Kita pergi, kita datang dengan telanjang dan kita akan kembali pula dengan telanjang. Lalu seperti apa kita mengisi hidup kita? Akan ada hari penghakiman nanti. Dan hari itu akan menentukan engkau selamanya di sorga atau selamanya di neraka. Karena sorga dan neraka itu ada. Karena itu ambil keputusan hari ini. Kalau hari penghakiman itu datang, kemana engkau akan pergi? Kalau engkau katakan, aku mau masuk sorga, aku gak mau binasa, aku gak mau dibakar selama-lamanya tapi gak pernah mati. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Dan akui dosamu. Ambil keputusan berubah. Tinggalkan dosamu. Engkau menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dia memberi Roh Kudus dalam hidupmu. Dan dia akan memimpin hidupmu. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Sampai hatimu seirama dengan hati Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi melakukan apa yang kau ingini. Tapi engkau melakukan apa yang Tuhan ingini dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat mujizat-mujizat dalam hidupmu. Engkau akan berjalan di dalam mujizat. Dan engkau akan lihat. Engkau akan berkata, kok aku bisa seperti ini? Karena engkau dipimpin Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, untuk apa Tuhan naik ke sorga? Tuhan naik ke sorga untuk menunggunya terjadinya pemulihan segala sesuatu. Tuhan akan datang kembali. Tetapi yang menahan dia belum datang.
karena belum terjadi pemulihan segala sesuatu. Karena Tuhan tidak mau satupun dari mereka yang binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Karena itu amanat agung diberikan pada waktu Yesus mau naik ke sorga. Disampaikannya kepada orang-orang percaya, orang pada murid-murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa artinya senantiasa? Selama-lamanya. Kalau engkau pergi keluar dan menjadikan semua orang murid, pemulihan itu pasti terjadi. Hanya orang yang menjadi murid Tuhan, pemulihan itu terjadi. Waktu dia percaya, dia mengaku orang berdosa, dia tinggalkan, ambil keputusan tinggalkan dosa, pemulihan itu terjadi. Dan Tuhan menunggu. Kenapa? Bagian Tuhan sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Dia datang untuk menanggung semua dosa manusia. Semua. Tidak ada hanya agama Kristen, semua orang. Karena itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus, yang adalah dirinya sendiri, untuk semua orang. Dia sudah lakukan itu. Tapi dengar, bagian Yesus sudah selesai, tapi karya penyelamatan terus berjalan. Dan siapa yang selamatkan mereka? Gereja, orang-orang percaya. Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Kalau pemulihan itu tidak terjadi, maka kita memperlambat kedatangan Tuhan. Saya ulangi, kalau pemulihan segala sesuatu itu tidak terjadi, maka kita memperlambat kedatangan Tuhan. Apa yang terjadi kalau Tuhan lambat datang, saudara? Saya baca Matius pasal 24 ayat 22. Apa yang terjadi kalau kita memperlambat kedatangan Tuhan? Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Perhatikan, Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau pemulihan itu tidak cepat, kita berlambat-lambat, kita tidak melakukan karya pemulihan itu yang diberikan Tuhan kepada gerejanya lewat Roh Kudus yang berkarya melalui hidup kita. Tapi kita diam, kita tidak melakukan apa-apa, maka kita sedang memperlambat kedatangan Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun yang selamat. Artinya Tuhan memanggil kita untuk melakukan pelayanan pemulihan. Apa artinya pemulihan? Pemulihan itu adalah sesuatu yang sudah baik Tuhan buat, tapi dirusak oleh iblis, hancur. Dan Tuhan datang untuk memulihkan kembali keadaan itu melalui gerejanya. Untuk mengembalikan kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, telah hancur. Banyak orang tidak lagi seperti Tuhan, tapi seperti setan. Ada yang katakan seperti anjing, seperti babi, dan lain sebagainya. Maka orang yang babi lu karena seperti babi, anjing lu karena seperti anjing, setan lu seperti setan. Enggak lagi seperti Allah. Tuhan mau kita membawa pemulihan itu kembali kepada rancangan Allah yang semula, serupa dan segambar dengan Dia. Itulah tujuan kekristenan, membawa kita kembali seperti Allah. Dan ketika kita seperti Allah, saudara, kalau semua orang di bumi seperti Allah, ada kasih, ada damai, ada pengampunan, ada kasih, ya, kelemah lembutan,
ini bumi seperti sorga. Maka doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bumi itu seperti sorga. Pemulihan terjadi. Baru Tuhan datang, dia melihat sebuah kehidupan sorga sudah ada di bumi. Maka dia akan memerintah di bumi bersama orang-orang yang serupa dengan dia. Amin, saudara. Ya, Tuhan harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Bagaimana proses pemulihan itu terjadi? Pemulihan terjadi harus dilakukan oleh gereja. Karena tanggung jawab itu diberikan kepada gereja. Tapi gereja tidak akan pernah mengalami pemulihan kalau keluarga tidak dipulihkan. Keluarga tidak akan pernah pulih kalau bapak dalam keluarga itu tidak dipulihkan. Atau pria, ketika pria pulih, istri akan pulih, anak-anak akan pulih. Ketika keluarga ini pulih, dia akan datang kepada gereja dan berkumpul dengan orang-orang, keluarga-keluarga dipulihkan. Lawatan Tuhan akan terjadi. Kenapa Tuhan? Di mana ada kesatuan, pemulihan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat-mujizat pasti terjadi. Dan orang akan datang karena mereka melihat Allah ada di sana. Kita adalah gambar-gambar Allah yang dilihat oleh dunia. Kasih, mujizat, kesembuhan terjadi. Amin. Dan yang keempat, saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Dia menyediakan tempat bagi kita. Katakan, dia menyediakan tempat bagi kita. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan menjemput kamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kapan tempat yang Tuhan sediakan selesai, dia akan menjemput. Kapan dia menjemput, nggak ada seorang pun yang tahu. Nggak harus tua dulu, saudara. Sakit dulu, enggak. Karena waktu Tuhan jemput, tubuh ini nggak bisa bawa ke sorga. Apa yang berasal menjadi tanah akan kembali menjadi tanah. Tapi waktu dia jemput kita, dia ambil roh kita. Diberikan tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak dapat layu dan mati. Untuk hidup bersama dengan Tuhan di sorga, atau selamanya di neraka. Bagi orang yang ada di dalam Kristus, maka kita akan selamanya di sorga. Karena itu Alkitab berkata dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Kristus sejak sekarang ini. Kenapa sejak sekarang ini? Karena akan masa ada antikris sebelum Yesus datang kedua kali. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dikatakan berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa bahagia? Karena kita telah tersedia rumah yang indah. Rumah yang dibangun dari permata-permata yang indah. Tanahnya emas, bukan lantainya. Lantainya itu batu alam, saudara, bukan marmer lagi. Mewah, dan belum ada di bumi ini yang bisa seperti itu. Tuhan sudah sediakan.
Waktu rumah kita selesai, dia akan panggil kita, dia akan jemput kita. Jadi kematian bagi orang Kristen bukan sesuatu yang menakutkan. Ayat ini ditulis dengan gelisah karena banyak orang yang merasa beragama, merasa begitu aktif, tapi dengar, tanpa penebusan Kristus mereka tetap binasa. Karena kesalehan, amal dan kebaikan tidak pernah bisa mengurangi dosa kita. Dosa adalah dosa, akibat dosa adalah maut. Lalu bagaimana kita dibenarkan sehingga dosa kita dihilangkan, bukan cuma dikurangi, saudara. Yesus mengambil dosa itu, dipikulnya di kayu salib, supaya melalui kematiannya kita yang harusnya mati tidak lagi mati. Kematian bagi orang percaya adalah pintu gerbang untuk kita masuk di sorga dengan tubuh yang sempurna. Bukan tubuh yang dapat layu, sakit, mati, lemah. Bukan tubuh yang darah dan daging, tapi tubuh yang sempurna, yang dari Allah sendiri. Selamanya di sorga. Tapi bagi mereka yang di luar Kristus, bagi mereka yang selama ini mungkin mereka diselamatkan karena merasa aku beragama, aku baik, aku beramal, aku sholat, aku ibadah, aku sembahyang, dan lain sebagainya. Saya mau katakan dengan tegas hari ini, kebaikan, amal, kesalehan tidak bisa mengurangi dosamu. Dosamu akan dihapus melalui penebusan Kristus di kayu salib. Disitulah engkau mendapatkan hidup yang kekal, karena dia mati bagimu supaya engkau hidup. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat untuk hidup kita. Rumah kita di sorga tersedia bagi kita. Untuk itu ia kembali naik ke sorga. Hari yang kita peringati hari ini, dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ada 4 makna atau tujuan Yesus naik ke sorga. Pertama, berbicara sorga itu ada karena Yesus kembali ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Sorga itu nyata. Kita akan bersama-sama dengan dia. Yang kedua, dia naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudus, supaya ia boleh tinggal di dalam kita, menyertai kita. Dimanapun orang percaya, dalam tempat yang sama, waktu yang sama, atau tempat yang berbeda, dimanapun, penyertaan dia sempurna di dalam kita, melalui Roh Kudus yang diberikan dalam hidup orang percaya. Sehingga kita bukan sekedar bisa menghadapi hidup ini dengan segala masalahnya, kita akan menjadi lebih daripada pemenang, karena kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang ketiga, untuk apa Yesus di sorga? Dia menunggu pemulihan segala sesuatu. Dia beri kesempatan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan, membawa pemulihan kepada segala sesuatu. Dan kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun yang selamat. Karena itu, sungguh-sungguhlah kerjakan keselamatan. Sungguh-sungguhlah engkau melayani Tuhan hari-hari ini. Jangan hanya mengejar hidup yang sementara. Karena Tuhan, carilah dahulu kerajaan sorga, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir tentang hidupmu, tentang hari esok, tentang apa yang kau makan, kau minum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Roh Kudus? Dia memberi kesempatan. Yang keempat, dia menyediakan tempat bagi kita. Amin ini. Kau gak perlu takut tentang masa depanmu. Masa depanmu di dalam penyertaan Tuhan. Air hidupmu nanti bersama Tuhan di sorga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Materaikan ini dalam hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bergerak di dalam kami, menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami, yaitu melakukan pelayanan, pemulihan. Dan Engkau tidak akan datang sebelum pemulihan segala sesuatu. Karena itu tanggung jawab kami akan melakukannya Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
Berkati setiap kami. Kuatkan setiap kami. Lindungi setiap kami. Berjalanlah bersama rekan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.